Jod, ente pernah mikir nggak sih orang-orang Wahabi yang selain sesuai sama akidah kita gitu, yang nggak sama akidah kita, mereka ngomongin kalau kita maulid itu bid'ah. Kalau kita jarah kubur nih, ente kan sering jarah kubur nih. Jadi kalau pas liburan dikatain, diomongin bid'ah. Sembah kuburan bilangnya. Iya, bilangnya minta ke kuburan, bobo sesajen. Coba, apaan begitu? Itu gimana, Jod, pendapat ente? Berarti ente kayak gitu sama kayak mereka-mereka dong? Nggak tahu dah aneh gimana. Ini kurang paham begitu-begituan, Wahabi-Wahabian. Kan aneh kelas 5 lah. Antum sebagai mu'alif kan udah belajar gituan. Aneh juga masih bingung soalnya, Jod. Ini gimana ya solusinya, Guru? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba kan kita punya guru aswaja masing-masing ya. Nah, mumpung besok hari Minggu, gimana kalau kita diskusi bareng gitu sama guru aswaja, khususon Kiai Saiful Falah. Gimana semuanya? Setuju nggak? Setuju sih. Wah, boleh. Masalah firqah-firqah dalam Islam. Daripada bingung ya? Iya. Daripada kita tersesat makin sesat lagi, Iya. mendingan kita lurusin langsung aja ke beliau ya. Boleh. Biar jelas. Besok subuh ada nggak beliau kira-kira? Ntarannya usah ngomongin ke beliau deh. Ntar jangan lupa catat ya. Nah, ini dengan tadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek, ada apa? Mau ketemu Maki Falah. Oh iya, bentar ya, tunggu. Ya udah, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rame-rame sih. Ini rame-rame ada apa? Jadi gini, Ustaz. Kemarin tuh kita sempat diskusi tentang banyaknya firqah-firqah yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya di luar sana, dan terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang membuat banyak konflik gitu, Ustaz. Firqah apa? Firqah apa? Maksudnya firqah apa itu? Wahabi yang Oh iya. luas Iya. di Arab Saudi, Iya. firqah Syiah yang menyebar luas di Iran. Iya. Sampai kemarin kita sering sampai berdebat gitu. Oh iya. Marah-marahan. Oh, terkait dengan firqah tadi. Iya, karena terjadi banyak ideologi pemikiran-pemikiran Iya. yang belum kita tahu, sehingga kita pengen nanya lebih jelasnya ke antum. Iya. Ya, terkait dengan yang Wahabi itu ya. Wahabi ya. Jadi Wahabi itu emang luar biasa ya ininya, gerakan itu di Indonesia luar biasa ya. Karena emang mereka dibiayai dan ada yang membiayai kan Wahabi itu. Jadi kalau kita baca sejarah itu, Wahabi itu kan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau itu lahirnya tahun 1703. Udah lama banget. Ya, berapa abad? Ya, berapa abad yang lampau ya. Sekarang udah 2024 ya. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini dia ketemu dengan Ibnu Saud, pendiri kerajaan Saudi Arabia, ya, Arab Saudi. Akhirnya berkoalisi lah, ketemunya tahun 1744. Kemudian mereka berkoalisi dan akhirnya mendirikan kerajaan Arab Saudi Arabia. Nah, jadi keturunan Ibnu Saud sampai sekarang ini yang menjadi raja-rajanya itu ya. Sekarang kan Raja Salman bin Abdul Aziz, putra mahkotanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Nah, ini Wahabi menjadi
mazhab resmi ya Arab Saudi, Saudi Arabia. Dan gerakan pertamanya itu Wahabi itu adalah menghancurkan situs-situs bersejarah dalam Islam. Jadi terutama makam para sahabat ya, kemudian tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasul, itu semuanya dihancurkan, dihabiskan itu semuanya. Alasannya apa? Alasannya karena itu bagian dari kesyirikan ya, bikin orang jadi musyrik. Makanya ini di Indonesia juga tersebar juga nih ya. Nah, ini yang bikin resah mungkin tadi kan, kita ini Indonesia ini orang yang senang ziarah. Dari dulu kita, orang tua kita senang ziarah. Nah, saya sama kakek saya itu diajarin ziarah, bahkan paman saya itu ahli ziarah luar biasa, senang ziarah luar biasa itu, suka bawa-bawa ini apa jamaah ziarah-ziarah itu. Kalau orang Sunda kan kebanyakan ke Cikundul tuh, nah, ke Cianjur ya, nah, Cikundul ya, yang dalam Cikundul, nah, itu. Jadi menurut orang Wahabi ziarah itu syirik karena meminta kepada kuburan. Nah, ini yang kadang-kadang ini disalahpahami ya. Nah, kita kan ya orang Wahabi itu salah paham terkait dengan ziarah tadi. Nah, kita kan ketika ke kuburan itu nggak minta langsung kepada orang yang dikubur ya, tapi kita bertawasul. Nah, tawasul, dan ini dikerjakan oleh sahabat ya, kan ada dalilnya. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup ya, ada sahabat namanya Bilal yang matanya ini buta, a'ma. Nah, kemudian mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Hanif kalau nggak salah ya, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau minta didoakan supaya bisa melihat lagi. Nah, itu kan tawasul ini ya, tawasul ya, tawasul. Nah, ini yang dianggap syirik, musyrik gitu. Kemudian maulid misalkan, wah ini maulid ini bid'ah ya, Rasulullah nggak pernah melaksanakan maulid ya. Ya kata siapa Rasulullah nggak pernah melaksanakan maulid? Maulid itu dilaksanakan Rasulullah SAW ya. Nah, ketika hari Senin beliau puasa, ditanya oleh sahabat, wahai Rasul kenapa kau wahai Rasul kenapa kau baginda Rasul berpuasa di hari Senin gitu. Nah, jawaban Rasul apa? Lidzikri maulidi Nabi, lidzikri maulidi gitu ya. Apa lidzikri maulidi itu apa? Untuk mengingat hari kelahiranku itu. Nah, maka kita boleh mengadakan maulid ya. Lidzikri maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Abdolnya setiap hari Senin. Abdolnya itu jadi seminggu sekali ya, bahkan harus sering kan itu. Nah, kita kalau nggak mampu seminggu sekali ya setahun sekali lah, di bulan apa, Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sekarang istilahnya Indonesia aja 17 Agustus dirayakan. Iya kan? Iya. Masa Rasulullah yang luar biasa nggak dirayakan, nih kan logikanya kan gitu kan ya. Iya. Kan istilahnya hari kemerdekaan negara ini dirayakan, masa kita hari kelahiran baginda Rasul yang memerdekakan kita ini dari kebodohan, kemusyrikan, kekafiran ya, bahkan kesengsaraan. Masa nggak nggak dirayakan. Nah, itu jadi itu yang disalahpahami, karena mereka itu Wahabi itu berpendapat bahwasanya hanya ada dua hukum yang harus diikuti ya, hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan juga dalam hadis itu. Jadi mereka selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis ini. Nah, padahal kan kalau kita pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kan menggunakan Al-Quran dan hadis ya. Tapi dalam aspek-aspek tertentu kadang-kadang kan perlu ijtihad dari ulama supaya Al-Quran dan hadis ini menjadi pedoman bukan hanya di satu daerah wilayah, tapi menjadi pedoman di semua daerah dan wilayah. Karena daerah dan wilayah di dunia ini kan beda-beda ya.
wilayah Arab Saudi dengan Indonesia kan beda. Beda ya. Ya budaya Arab Saudi di Indonesia beda. Kemudian flora dan faunanya beda. Tantangan hidup juga beda. Itu yang kadang-kadang orang berpikir kalau nggak dilakukan oleh Rasul berarti itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah. Kalau dolalah pasti ya binar. Iya, kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnari. Iya. Jadi semua yang baru itu dianggap bid'ah. Kemudian yang bid'ah itu pasti sesat. Yang sesat pasti masuk neraka. Iya. Padahal ada bid'ah yang hasanah, ya, ada. Jadi ahal swaja itu ulama-ulamanya mengatakan bid'ah itu enggak hanya dolalah, tapi ada juga bid'ah yang hasanah. Ya. Loh, dari mana ulama aswaja menyatakan ada bid'ah hasanah? Apa dalilnya kan gitu? Kalau orang-orang Wahabi, mana dalilnya? Apa dalilnya? Ada dalilnya. Iya, hadis sahih juga dalilnya. Apa dalilnya? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi ayang kusumin ujurihim syai'un. Nah, jelas ini dalil hadis, ini jelas ini hadisnya ya. Mana man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat perkara baru, ya, sanna fil islam sunnatan hasanatan itu perkara baru yang baik dalam aspek agama Islam, maka dia mendapatkan pahala dan bahkan dapat pahala dari orang yang mengikutinya setelah dia tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Luar biasa ini. Ya, contoh misalkan yang jelas-jelas yang nyata produk bid'ah nih ya, produk apa produk bid'ah yang mushaf Al-Quran. Ini kan punya mushaf nggak di kamarnya? Ada ya semuanya ya, di rumah pasti ada mushaf Quran ya. Ya, itu kan produk bid'ah itu. Iya, kenapa disebut produk bid'ah? Ya, nggak ada, cuma Nabi nggak ada. Zaman Rasul tuh nggak ada. Dan Nabi nggak memerintahkan sahabat tuh bikin mushaf Quran, nggak ada. Berarti kan kalau nggak dilakukan oleh Rasul, ya, berarti bid'ah. Berarti dolalah. Berarti mushaf Al-Quran itu apa? Wah, dolalah. Waduh, kalau dolalah siapa yang mau belajar Al-Quran kan ya? Andaikan sahabat-sahabat Nabi waktu itu nggak berijtihad ya untuk membukukan Al-Quran jadi mushaf, ya kita kehilangan mungkin. Ya gimana kalau nggak kehilangan kalau misalkan yang para penghafal Al-Quran pada wafat? Kan sebab ada ijtihad dari Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq waktu itu, karena kan perang Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad. Al-murtadun itu mereka kan menolak untuk membayar zakat, itu murtad itu. Akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar, terjadi perang Riddah, banyak sahabat-sahabat yang penghafal Al-Quran yang wafat. Nah, karena itu Sayyidina Umar melihat, waduh, kalau misalkan ini dibiarkan maka akan berkurang penghafal Al-Quran. Kalau generasi pertamanya misalkan tinggal 1-2, nanti gimana cara mengajarkan Al-Qurannya? Nanti gimana Al-Quran bisa sampai kepada umat yang setelahnya? Wah, repot nanti. Akhirnya beliau usul, dibuatlah tim khusus yang dikepalai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit itu kan sekretarisnya Rasul. Beliau yang paling sering mendampingi Rasul. Nah, dan banyak ininya apa namanya, manuskripnya banyak, catatan-catatan terkait dengan ayat-ayat Al-Quran itu banyak dipegang oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan nggak sembarangan loh membukukan Al-Quran, membuat Al-Quran menjadi satu mushaf, itu nggak sembarangan. Buktinya apa nggak sembarangan? Nggak selesai 1 hari. Iya, ini bikin tangkuban perahu ini sembarangan nih. tangkuban perahu. Iya, kenapa sembarangan? Iya, semalam doang. Iya, akhirnya karena sembarangan nangkup perahunya kan, nggak bisa berlayar. Itu gara-gara sembarangan itu. Ilmu sangkuriang semalam jadi itu akhirnya sembarangan ya. Tapi kalau ini nggak sembarangan, Al-Quran ini prosesnya panjang luar biasa. Di zaman Sayyidina Abu Bakar beliau menjadi khalifah 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun setengahan lah kurang lebih. Kemudian diteruskan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. 10 tahun Sayyidina Umar itu jadi khalifah. Dan tim ini masih bekerja nih, tim untuk membuat mushaf Al-Quran. Coba, selesainya kapan?
Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, berarti belasan tahun. Iya, belasan tahun. Saya bikin buku aja nggak sampai belasan tahun ya. Berarti main-main buku saya. Ya, Al-Quran ini luar biasa, nggak main-main itu. Jadi produk mushaf Al-Quran itu produk yang teliti, betul-betul teliti. Ya, jadi belasan tahun para sahabat meneliti, mengkaji betul dan khawatir ada kesalahan. Cross-check lagi. Makanya la raiba fi. Apa la raiba fi? Nggak ada keraguan. Iya, belasan tahun coba dikerjakan itu proses untuk membukukan Al-Quran, dijadikan mushaf Al-Quran. Dan ini produk bid'ah ini ya. Bid'ah hasanah. Kan ada dalilnya ya. Ada dalilnya, man sana fil Islam. Ketika kita sekarang baca Al-Quran menggunakan mushaf, siapa yang dapat pahala? Ya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zaid bin Sabit. Nah, ini semuanya tim itu perumus untuk ini apa namanya membukukan Al-Quran. Nah, gitu. Jadi apa yang dituduhkan Wahabi kepada kita nih ya, yang aswaja semuanya ya, terutama kita aswaja Nahdiyah di Indonesia ini rata-rata aswajanya Nahdiyah, Nahdlatul Ulama NU. Nah, itu nggak tepat lah ya, nggak tepat. Ya contoh misalkan satu lagi nih ya. Nah, kita ini di Indonesia itu ketika kita harus mengeluarkan zakat fitrah, itu kalau ngikutin hadis Rasul itu harus pakai apa? Harus gandum. Di hadis Rasul itu gandum ya. Harus mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum ya. Nah, di Indonesia gimana kalau pakai gandum? Zakat ya pusing nih. Nyari gandumnya kemana, bahkan mungkin ada yang belum pernah lihat gandum. Nah itu kita kenapa harus memaksakan gandum kalau kita nggak pernah lihat gandum. Nah itu nanti kalau misalnya diwajibkan pokoknya harus ikut sunnah, apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, apa yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Oh, berarti semuanya harus jadi gandum. Wah, puyeng semua orang di Indonesia. Iya, yang paling pusing lagi siapa? Ya pemerintah harus menyiapkan stok gandum coba. Iya, ketika puasa itu berapa juta kilo mungkin ya se-Indonesia itu harus. Akhirnya ulama Indonesia ini yang ngikutin kias karena kan aswaja kan bukan hanya Quran hadis. Nah, kemudian dilengkapi dengan ijma dan juga kias ya. Nah, jadi kias ini mengkiaskan ketika di Arab orang-orang tuh makanan pokoknya gandum, dibuat jadi roti itu. Di Indonesia saya tanya nih Ghazali, kalau makan roti pagi-pagi ditanya udah sarapan atau belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Iya, karena bukan makanan pokok. Nah itu ya. Jadi roti itu kita makan, roti gandum kan ada ya? Ada. Tapi bukan makanan pokok. Walaupun kita makan roti 10 tetap aja belum sarapan. Kapan sarapannya? Nasi uduk. Baru. Kalau udah nasi uduk baru udah sarapan. Iya. Yang penting ada nasinya plus gorengannya katanya. Waduh, mantep. Iya, pakai komplit, pakai sambal. Iya, bubur. Kan dari mana bubur itu? Iya kan beras juga kan, ya beras juga, semuanya beras. Nah, maka makanan pokok kita beras diolah jadi ya nasi uduk, jadi apa lagi? Nasi kuning, jadi bubur, bahkan jadi lontong ya, lontong sayur. Iya, lontong sayur, lontong bumbu. Nah, ini akhirnya kan kita menggunakan beras dan ini sah, bahkan sesuai dengan syariah ya, ngikutin sunnah. Kenapa? Karena makanan pokok di Arab gandum, makanan pokok di Indonesia beras. Ya, sama gandum dan beras sama-sama. Iya, sekarang pertanyaan saya, coba tanya sama orang-orang yang tadi kembali ke Quran, ke sunnah yang Wahabi ya. Kalau zakat pakai apa? Coba tanya ke orang Wahabi, zakatnya pakai apa? Pakai gandum apa? Masih beras itu. Iya, masih beras. Kalau masih beras kan berarti kan ngikut kan, masih ngikut sebenarnya itu. Dia nggak konsisten dengan ininya, dengan apa?
Al-Quran dan hadisnya. Sebenarnya kan kias juga kan rujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Tetap nggak bisa kias sendiri, kias nafsi itu nggak boleh ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan hadis dan Quran itu ya. Wah ini luar biasa ini. Ada yang lagi latihan pramuka. Ya menggema suaranya nih ya. Nah, jadi gitu ya. Nah, Gus Ali ya, kalau urusan Wahabi ya, kemudian mengatakan kita ini bid'ah, ahlu bid'ah nih, kemudian kita ini mendekati syirik, ya terserahlah, biarin aja lah ya. Kenapa? Karena yang pasti kita melakukan semua amalan-amalan kita ini berdasarkan dalil itu. Yang penting itu ada dalil, ada dalilnya, enggak sembarangan ya. Jelas. Sembarangan, jelas dalilnya dari Al-Quran jelas. Ya tahlilan juga ada dalilnya, ziarah kubur juga ada dalilnya, ada semua dalilnya. Ya. Jelas, apalagi ziarah kubur, oh jelas.